Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan banyak karunia kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jum'ah dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di siang hari ini merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah nikmat hidayatun ilal iman. Nikmat berupa diberinya taufik kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya nikmatul iman, nikmat yang berupa keimanan ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka mendapatkan nikmatul iman. Sehingga nikmat yang namanya keimanan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, yang selayaknya kita semua untuk senantiasa bersyukur dan menjaga kenikmatan ini agar tidak hilang dari kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan iman yang ada di dalam dada kita ini merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah menganugerahkan keimanan di dalam dada-dada kalian dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian, dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Maka orang-orang seperti itulah yang berjalan di atas jalan yang lurus. Yang hal-hal seperti itu manusia ditetapkan hatinya berada di atas keimanan, hatinya benci dengan kekufuran dan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Ini adalah fadlan minallah, merupakan anugerah, kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, maka ketahuilah bahwasanya iman ini tidaklah cuma sekedar at-tahalli wat tamanni. Iman itu bukanlah cuma sesuatu yang diucapkan manis di bibir,
dan juga bukan cuma sekedar sesuatu yang diangan-angankan oleh pikiran manusia. Al-imanu laisa bitahalli wa tamanni. Iman bukan sesuatu yang diucapkan manis di dalam bibir manusia dan juga bukan sesuatu yang diangan-angankan oleh manusia. Walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Keimanan adalah sesuatu yang menancap dalam hati seseorang dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sehingga ayyuhal muslimun rahimakumullah, keimanan ini tidak cuma sekedar seseorang mengaku dirinya menjadi orang yang beriman, sementara tidak ada bukti-bukti, tidak ada tanda-tanda pada dirinya bahwasanya dia menjadi orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwasanya iman ini ada rukun-rukunnya, yaitu keimanan harus diyakini dalam hati seseorang, kemudian diikrarkan dengan lisan seseorang, kemudian diwujudkan dengan amal perbuatan. Inilah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dirinya mengaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiqadu fil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Yaitu sesuatu yang diyakini dalam hati seseorang, kemudian diikrarkan dengan lisan dia, pengakuan bahwasanya dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang lainnya, dan juga diwujudkan dengan amal perbuatan. Sehingga iman ini tidak cuma sekedar seseorang meyakini dalam hatinya, atau tidak cuma sekedar seseorang yang mengucapkan di dalam lisannya dia menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman harus mewujudkan sesuatu yang ada dalam dadanya dengan amal perbuatan berupa ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya iman ini memiliki cabang-cabang. Iman ini memiliki cabang-cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ini memiliki 73 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah ucapan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan merupakan cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan di tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ini merupakan salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sering memanggil orang-orang yang beriman dengan sifat keimanan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala sering menyeru hamba-hambanya yang beriman dengan sifat al-iman yang mereka miliki. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sifat al-iman ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada mereka. Karena keimanan itulah yang bisa mendorong seseorang untuk mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan sifatul iman, sifat keimanan yang mereka miliki ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan juga memberikan larangan kepada mereka. Karena keimanan inilah yang akan menjadi penggerak bagi umat manusia, yang akan menggerakkan seseorang untuk mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau mungkin meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini merupakan penggerak, ya, merupakan motor pada diri seseorang yang akan bisa mendorong dirinya untuk mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum,
merasa takut hati mereka, gemetar hati mereka. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan juga dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka menginfakkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan yang ada dalam hati seseorang ini merupakan suatu sebab amal seseorang diterima atau mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab keimanan yang ada dalam dadanya, amal kebaikan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab tidak adanya iman dalam dada seseorang, amal kebaikan mereka ditolak dan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan ini sangat menentukan kebaikan seseorang bermanfaat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal keimanan, ketika seseorang beramal kebaikan, ketaatan, kebaikannya diterima dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat wa huwa mu'minun, dia adalah beriman. Dia adalah beriman. Sehingga mafhumnya, orang yang beramal kebaikan, kalau dia tidak beriman, dia tidak masuk di dalam ayat ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, benar-benar kami akan memberikan kepada dirinya penghidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kami akan memberikan balasan kepada dirinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuatu yang menyebabkan kebaikan seseorang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang ada dalam dadanya. Sesuatu yang menyebabkan kebaikan dia bisa terangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keimanan yang ada pada dirinya. Dan apabila seseorang tidak beriman, tidak ada keimanan dalam dadanya, walaupun dia memiliki banyak kebaikan yang dia lakukan di muka bumi ini, sama sekali tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mantsura, dan kami datangkan apa-apa yang mereka lakukan dari suatu amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'am mantsura, lalu kami jadikan amal perbuatan mereka seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan yang mereka lakukan ini tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenikmatan iman ini merupakan kenikmatan yang sangat berharga.
maka hendaknya kita senantiasa memperhatikan keimanan yang ada dalam dada kita, yang mana para ulama menjelaskan al-iman ini memiliki sifat yazid wa yanqus, memiliki sifat kembang kempis, pasang surut. Kadang-kadang keimanan seseorang menguat, kadang-kadang keimanan seseorang menipis, bahkan kadang-kadang bisa keimanan hilang dari dada seseorang. Karena keimanan sifatnya seperti itu, hendaknya kita waspada dan berhati-hati menjaga dan membentengi keimanan yang ada dalam dada kita. Jangan sampai keimanan ini hilang, lepas dari kita semua. Karena keimanan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang menentukan bahagia atau celakanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini bisa hilang dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Yang kusubil maksiyah, ya, keimanan ini bisa berkurang dan juga kadang-kadang bisa hilang, menipis, hilang dari seseorang dengan banyaknya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan bisa mengurangi kadar keimanan kita, menjadikan keimanan kita tipis, menjadikan keimanan kita lemah. Hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan sejauh-jauhnya. Kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga lisan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hati kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga perut kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apabila kita langgar dan kita terjang, itu akan melemahkan, menipiskan, bahkan bisa menghilangkan keimanan dari dalam dada kita. Dan keimanan bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'ah. Keimanan ini bisa bertambah, menguat, ya, semakin kokoh keimanan seseorang di dalam dadanya dengan dia rajin beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka untuk mengokohkan, menyuburkan, ya, menguatkan keimanan yang ada dalam dada kita, marilah bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak membaca Al-Qur'an, seseorang keimanannya menjadi kuat, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan mereka. Dengan mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, keimanan seseorang akan menguat. Dengan rajin menghadiri majelis ta'lim, keimanan seseorang akan menguat. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan seseorang akan semakin kuat. Dan juga bentuk ketaatan-ketaatan yang lainnya secara umum, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan bisa mengokohkan keimanan yang ada di dalam dada seseorang. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan yang dinikmatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam dada kita ini akan tetap kita bawa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh
Cemirohman As-Salafi.